Baik, begini, saya akan bacakan sanad hadisnya ya. Saya akan bacakan sanad hadisnya agar kita dapat memahaminya dengan benar mengenai yasinan ya. Perhatikan, Eh, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Arim dan telah menceritakan kepada kami Mu'tamir, kemudian dari ayahnya, kemudian dari seorang lelaki, kemudian dari ayahnya, dari Ma'kal ibnu Yasir radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Al-Baqarah adalah puncak Al-Quran. Ia merupakan puncaknya. Ia diturunkan bersamaan dengan tiap ayatnya sebanyak 80 malaikat yang mengantarnya. Dan mengenai ayat yang mengatakan Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, ia dikeluarkan dari bawah arsy. Maka aku hubungkan atau aku gabungkan dengan surat Al-Baqarah ayat tersebut. Dan Yasin adalah kalbu Al-Quran. Dan tidak sekali-kali seseorang membacanya karena mengharapkan pahala Allah dan hari kemudian, melainkan diberikan ampunan baginya. Dan bacakanlah surat Yasin buat keluarga kalian yang telah mati. Perhatikan, hal ini sama telah diriwayatkan pula oleh Imam Nasa'i di dalam kitab Al-Yaum wal Laila melalui Muhammad ibnu Abdul A'la dari Mu'tamir ibnu Sulaiman. Kemudian Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Arim, telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak, dan telah menceritakan kepada kami Sulaiman At-Taimi dari Abu Usman, tetapi bukan An-Nahdi ya, dari ayahnya dari Ma'kal ibnu Yasir radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bacakanlah ia untuk keluarga kalian yang telah mati, yakni surat Yasin tersebut. Jadi jelas ya, jelas. Mengingat banyaknya hadis-hadis yang membicarakan keutamaan surat Yasin ini, maka sebagian ulama yang mengatakan bahwa di antara khasiat surat ini ialah tidak sekali-kali ia dibaca dalam satu urusan yang sulit, melainkan Allah akan memudahkannya. Seakan-akan surat Yasin yang dibacakan untuk orang yang sedang menghadapi ajalnya dimaksudkan untuk memohon agar rahmat dan berkah diturunkan baginya, dan dimaksudkan agar rohnya keluar dengan mudah. Hanya Allah lah yang mengetahui ya. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Mukhirah, telah menceritakan kepada kami Safwan yang mengatakan bahwa para syak mengatakan apabila surat Yasin dibacakan untuk orang sedang menjelang kematiannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan baginya berkat surat Yasin ini. Ya. Kemudian Al-Bazar mengatakan telah menceritakan kepada kami Salama ibnu Sya'bib, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Hakim ibnu Aban dari ayahnya, kemudian dari Ikrimah, kemudian dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguh aku menginginkan bila surat Yasin ini berada di dalam setiap kalbu, di dalam kalbu setiap orang dari umatku, yakni surat Yasin dihafal oleh setiap orang dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saya rasa kita sudah mengerti tentang ini ya. Jadi dengan landasan dalil tadi, malam tahu sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya nde mengapa bahkan malolo di tiama di wacangan Yasin lo itu mate tadi ya. Cuma permasalahannya di sini ialah ketika dia niat dilalan di ate membaca wacangan tolo to mate tak karena na tambah itu yo. Diwacani talunna pitunna karena na tambah itu yo. Jadi dikeringan ilawande. Apa halusna nande tanda lau. Itu yang jadi masalah. Dan yang lebih bermasalah lagi dia mesa golongan membaca wacangan karena nana pasalama itu bunna, nana pasalama ya tena, nana pasalama nyawana. Seperti itu. Jadi secara lahiriah indandang hata untuk nama pasalama tubuh ate nyawa secara lahiriah. Secara batinia manendamu murimala. Ini jaluria dia sebenarnya sama sekali ndek malah dipakai. Baik secara lahirnya maupun secara batinnya jalurnya dengan ande malah dipakai. Apa namawan itu nih pasalama nyawana berarti nyawa dia di pawangan nyawa disiksa. Sedangkan hakikinna secara batinia dok nyawa di ondani tirua mengalami di sana siksa kubur. Dia terus mengalami di sana siksa di sana nyawa di ya. Jadi perlu itu hati-hati. Jadi nabulekan para ulama-ulama wasa mereka membaca itu Yasin dengan mengharap rahmat dan ridho Allah, mudah-mudahan berkahi pang Allah Taala melalui melalui Yasin, surat Yasin. Tapi bukan berarti bacangan itu ya tanda lau sekian ande halus lau sekian seperti itu ya. Perlu dipahami dengan benar seperti itu ya.